Siapa di sini yang lagi galau hamil atau enggak ya? Karena mungkin udah mulai merasa ada perubahan-perubahan di tubuhnya tapi masih belum berani buat melakukan tes pack. Hai, welcome back to my channel. Siapa di sini yang lagi galau hamil atau enggak ya? Karena mungkin udah mulai merasa ada perubahan-perubahan di tubuhnya tapi masih belum berani buat melakukan tes pack. Nah, video kali ini kita mau bahas tentang tanda-tanda kehamilan yang kadang sering nggak kita sadarin. Kita langsung next ke videonya. Nah, sebelumnya teman-teman di sini mesti udah tahu ya kehamilan itu apa. Nah, kata hamil itu sendiri dalam KBBI itu yaitu mengandung janin dalam rahim karena sel telur dibuahi oleh spermatozoa. Nah, kehamilan sendiri itu dibagi menjadi 3 trimester. Trimester pertama itu berlangsung selama 1-14 minggu, trimester kedua itu 14-30 minggu, dan trimester ketiga itu 30-40 minggu. Nah, pada usia trimester pertama ini sudah terjadi perubahan hormon ya pada ibu hamil. Dan di sini aku tunjukkan hormon-hormon yang khas untuk ibu hamil. Dan hormon-hormon ini bertanggung jawab terhadap adaptasi janin pada saat kehamilan. Dan peningkatan dan penurunan berbagai macam hormon ini itu menyebabkan gejala-gejala yang biasanya dirasakan sebagai tanda-tanda awal kehamilan yang mau kita bahas ini. Nah, terkadang kita sulit ya menyadari seseorang ini sedang hamil atau enggak. Biasanya memang tanda yang paling umum itu adalah terlambatnya jadwal menstruasi. Walaupun terlambatnya menstruasi itu harus tetap dipastikan dengan biasanya melakukan tes pack, cek urin, atau bahkan pergi ke dokter kandungan untuk dilakukan USG. Tapi sebagai orang awam pasti akan bertanya-tanya ya, tanda awal kehamilan apa aja yang bisa kita rasakan. Jadi teman-teman di sini bisa lebih aware atau was-was nih sebelum kita memastikan dengan pasti apakah kondisinya saat ini sedang hamil atau enggak. Nah, ada beberapa jurnal dan artikel yang sudah aku baca dan itu rata-rata menunjukkan tanda gejala yang sama ya. Nah, apa aja tanda gejalanya? Kita next ke video selanjutnya. Oke, untuk tanda awal kehamilan yang biasanya kita rasakan itu banyak dipengaruhi oleh perubahan hormon-hormon itu tadi ya pada saat awal kehamilan. Nah, untuk tanda pertama yaitu terlambatnya menstruasi atau jadwal menstruasi ya. Nah, untuk terlambatnya jadwal menstruasi ini juga memang harus kita buktikan juga apakah benar hamil atau tidak, yaitu tadi itu dengan cek urin, kemudian tes pack, atau bahkan USG ke dokter kandungan. Karena dengan terlambatnya jadwal menstruasi atau bahkan tidak menstruasi sama sekali, itu bisa menunjukkan atau mengarah juga ke beberapa penyakit. Jadi memang harus kita pastikan juga. Gitu. Terus kemudian tanda yang kedua itu terjadi rasa bengkak atau terasa lebih kencang ya pada bagian payudara. Nah, ini biasanya lebih dirasakan lebih tidak nyaman sih. Itu tadi juga karena perubahan hormon. Dan nanti rasa ketidaknyamanan pada payudara ini juga akan menurun kok dengan seiring jalannya kehamilan gitu. Jadi biasanya paling sering dirasakan tidak nyaman pada awal-awal kehamilan atau trimester pertama. Kemudian untuk tanda yang ketiga yaitu yang udah mungkin sering teman-teman dengar ya, yaitu mual dan muntah. Tapi untuk mual dan muntah ini ada juga yang nggak merasakan sih. Jadi memang untuk tanda-tanda kehamilan ini itu tidak semua orang akan merasakan hal yang sama atau bahkan tidak sama sekali, atau ada yang mungkin pernah dengar hamil kebo ya. Jadi jarang banget merasakan tanda-tanda seperti mual muntah, kemudian payudara tidak nyaman seperti itu. Nah, untuk mual dan muntah ini biasanya disebut juga dengan morning sickness ya, karena sebagian besar dirasakan pada saat pagi hari. Ini juga terjadi karena perubahan hormon tadi. Nah, untuk mual muntah ini juga perlu diwaspadai ya, karena pada saat mual muntah yang berlebihan atau disebut dengan hiperemesis gravidarum itu bisa menyebabkan ibu-ibu itu mengalami kekurangan cairan dalam tubuh, dan ini juga bahaya ya. Jadi kalau misalkan selama trimester pertama
mengalami mual muntah yang dirasa parah sampai makanan nggak bisa masuk, itu saranku sih tetap kita pergi ke dokter kandungan untuk konsultasi karena nanti biasanya akan diberikan terapi cairan. Kemudian untuk tanda awal kehamilan selanjutnya yaitu meningkatnya frekuensi buang air kencing. Biasanya untuk tanda gejala ini banyak dirasakan malah pada ibu-ibu hamil trimester ketiga karena janinnya udah semakin besar sehingga menekan bagian kandung kemih, jadi gampang ke kamar mandi nih, sedikit-sedikit ngerasain pengen kencing. Tapi untuk beberapa kasus ada beberapa ibu juga pada saat trimester pertama itu bisa merasakan juga sering pengen buang air kencing karena itu tadi adanya peningkatan aliran darah pada tubuh si ibu pada saat proses kehamilan. Kemudian untuk tanda selanjutnya yaitu sering merasa kelelahan ya. Nah, mudah lelah pada tanda hamil ini itu diakibatkan oleh meningkatnya kadar hormon progesteron dalam tubuh. Nah, hormon progesteron ini adalah depresan alami pada sistem saraf sehingga kadang moms itu mudah merasakan mengantuk nih atau mudah capek kayak gitu. Dan selama trimester pertama juga tubuh itu akan bekerja lebih keras ya untuk memompa hormon dan memproduksi lebih banyak darah agar nutrisi ke janin itu juga terpenuhi dengan baik. Jadi rasa khawatir, cemas itu berperan juga untuk menyerap energi si ibu-ibu hamil ini. Nah, kenapa ibu hamil itu akan merasa lebih cepat lelah dan capek pada saat awal kehamilan. Kemudian untuk tanda kehamilan yang lain yaitu adanya kram atau perdarahan ya atau bercak darah. Nah, biasanya kram ini dirasakan di bagian bawah perut dan kram ini dialami menyerupai kram ketika haid ya. Itu sebabnya bagian wanita tidak menyadari kalau dirinya sebenarnya adalah hamil gitu karena kramnya hampir mirip dengan pada saat menstruasi. Nah, sehingga untuk perdarahannya itu disebut juga dengan perdarahan implantasi ya, jadi lebih merupakan bercak-bercak. Jadi beda dengan perdarahan pada saat menstruasi. Kalau menstruasi itu kan darah yang keluar banyak, kemudian lebih kental ya. Kalau untuk implantasi ini dia lebih seperti bercak dan konsistensinya lebih berair seperti itu. Dan pada saat awal kehamilan ini disebabkan oleh menempelnya sel telur yang sudah dibuahi pada dinding rahim. Jadi jangan khawatir kalau misalkan memang ada muncul bercak-bercak darah, itu kemungkinan adalah perdarahan implantasi. Kemudian ada peningkatan suhu tubuh. Nah, biasanya dipengaruhi juga karena hormon ya pada saat awal kehamilan, dan untuk kenaikan derajatnya itu hanya sekitar 0,5 derajat Celcius. Jadi sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan asalkan untuk suhunya itu masih dalam rentang normal ya, 36,5 derajat Celcius sampai 37,5. Kalau misalkan nanti dirasakan suhunya meningkat di atas itu dan disertai dengan mual muntah yang hebat, itu nanti ibu-ibu perlu waspada ya karena takutnya ada kekurangan cairan sehingga harus segera perlu ke rumah sakit. Kemudian untuk tanda awal kehamilan yang lainnya yang juga dipengaruhi oleh hormon yaitu adalah mood swing atau moodnya sering naik turun ya, dan ini juga ternyata pengaruh dari hormon. Kemudian sering juga merasa perutnya tuh sering kembung kayak gitu. Biasanya perut kembung ini juga dirasakan hampir sama pada saat kita awal mengalami menstruasi, kan kadang kita sering ngerasa kembung-kembung dulu baru perut kram ya. Oke, kemudian tanda awal kehamilan yang lain yaitu merasakan konstipasi ya. Ini juga terjadi karena perubahan hormon yang menyebabkan melambatnya proses pencernaan. Jadi ibu-ibu juga bisa mengalami konstipasi karena ini atau susah buang air besar. Kemudian tanda yang lain itu sering disebut dengan mengidam ya. Jadi sebenarnya pada saat proses kehamilan ini ibu-ibu tuh kan lebih sensitif ya terhadap bau atau rasa makanan tertentu. Dan perubahan ini, hormon ini juga mempengaruhi perubahan reseptor lidah sehingga memicu timbulnya keinginan ibu hamil untuk makan makanan tertentu. Kemudian ada pembengkakan di bagian mukosa hidung. Jadi kadang rasanya kayak hidung bumpet gitu ya, kayak pilek, tapi itu juga karena perubahan hormon itu tadi. Kemudian selanjutnya adalah rambut rontok.
Nah, ini juga bisa terjadi karena perubahan hormon. Jadi untuk tanda awal kehamilan ini memang sangat unik ya teman-teman. Jadi memang tidak semua merasakan hal yang sama atau bahkan ada yang hanya merasakan 1-2. Tapi kalau boleh aku share sih pengalaman kemarin yang memang aku rasakan pada saat awal kehamilan itu, yang pertama itu nggak merasa nyaman di bagian payudara. Jadi walaupun memakai bra itu rasanya nggak nyaman ya, jadi kayak merasa lebih kencang. Kemudian nafsu makan udah mulai menurun tuh. Terus aku juga ngerasain mual dan muntah walaupun nggak parah banget itu, tapi hampir setiap pagi pasti merasakan yang namanya mual dan muntah. Kemudian aku juga ngerasain rambut rontok. Jadi dalam beberapa hari itu rambutnya kok rasanya rontoknya lebih parah nih dari biasanya gitu. Nah terus karena aku mulai ngerasa kok kayaknya ada nggak beres nih. Nah aku tunggu sampai jadwal menstruasi bulan berikutnya. Ternyata kok terlambat. Jadi aku tunggu sampai 2 minggu baru aku melakukan tes pack secara mandiri. Ternyata hasilnya positif. Kemudian aku baru memastikan ke provider aku atau datang ke dokter kandungan. Nah setelah positif hamil itu, untuk tanda kehamilan juga masih berlangsung ya. Jadi mual muntahnya sih masih, terus kemudian sempat juga muncul bercak ya atau perdarahan implantasi tadi, tapi itu cuman berlangsung 1 hari aja, 1 kali. Setelah itu sih udah enggak. Dan juga sering merasa kembung ya di bagian perut. Itu sih yang aku rasain kemarin. Nah, untuk mengurangi beberapa tanda awal kehamilan yang memang dirasa sering tidak nyaman ya, itu memang disarankan tetap makan teratur, kemudian dengan porsi cukup tapi sering, kemudian mengelola stresor, menggunakan pakaian yang nyaman, istirahat yang cukup, dan bila memang dirasa keluhannya nggak nyaman ya, maksudnya keluhannya memang dirasa semakin memberat, biasanya sih lebih pada ibu-ibu yang teman-teman yang mengalami mual dan muntah ya, karena tadi kalau muntahnya terlalu berlebihan itu dikhawatirkan bisa mengalami dehidrasi, sehingga kalau misalkan keluhan-keluhannya mulai mengganggu aktivitas, itu disarankan untuk konsultasi ke provider atau ke dokter kandungannya. Oke teman-teman, jadi segitu dulu diskusi kita kali ini di video tanda-tanda awal kehamilan. Kalau misalkan teman-teman ada yang mengalami tanda-tanda kehamilan yang unik yang belum kita bahas di video tadi, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan makasih juga buat yang udah nonton dari awal video sampai akhir. Dan jangan lupa untuk subscribe biar aku juga semangat untuk bikin video yang lainnya. See you in the next video, bye-bye.